Dari Sabang hingga Merauke, tanah Indonesia kaya dengan budaya kuliner yang beragam. Bahan dan rempah-rempah alami yang digunakan dalam membuat masakan Indonesia menghasilkan aroma dan cita rasa khas yang membentuk karakteristik kuliner Nusantara. Tidak hanya nikmat, kuliner khas Indonesia juga memiliki banyak fakta-fakta menarik di baliknya. Faktanya, ada banyak hidangan yang tidak biasa atau unik. Dan saya bilang sih cukup ekstrim dan seringkali menggunakan bahan-bahan yang tidak lazim. Seperti kelelawar atau paniki, ulat sagu atau sabeta, atau darah hewan atau didi. Contoh lain dari makanan ekstrim termasuk sate biawak, botok tawon, empedu kobra, dan sambal walang sangit. Makanan ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan dunia. Dalam video kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang walang sangit. Walang sangit dikenal dengan nama ilmiah Leptocoryza oratorius. Namun, terkadang spesies lain juga disebut dengan nama yang sama, seperti Leptocoryza acuta, yang sering dianggap sebagai sinonim atau spesies yang mirip dengan Leptocoryza oratorius. Adalah serangga yang menjadi hama penting pada tanaman budidaya, terutama tanaman padi. Di Indonesia banyak penyebutan untuk serangga ini. Orang Makassar menyebutnya lango, orang Sunda kungkang, orang Sumatera mengenalnya dengan nama pianggang. Sementara itu di Madura, orang menyebutnya dengan nama tenang. Hewan ini mudah dikenali dari bentuknya yang memanjang, berukuran sekitar 2 cm, berwarna coklat kelabu, dan memiliki belalai atau proboscis untuk menghisap cairan tumbuhan. Walang sangit adalah anggota ordo Hemiptera atau bangsa kepik sejati. Walang sangit menghisap cairan tanaman dari tangkai bunga dan juga cairan buah padi yang masih pada tahap masak susu, sehingga menyebabkan tanaman kekurangan hara dan menguning atau klorosis dan perlahan-lahan melemah. Nama hewan ini menunjukkan bentuk pertahanan dirinya, yaitu mengeluarkan aroma yang menyengat hidung sehingga dinamakan sangit. Klasifikasi walang sangit. Walang sangit masuk ke dalam kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Hemiptera, famili Alididae, genus Leptocoryza, dan spesies Leptocoryza acuta. Bagi petani, mengenali ciri fisik walang sangit sangat penting agar bisa membedakan dari serangga lain. Secara umum, tubuh walang sangit berbentuk lonjong ramping dengan panjang 14-17 mm. Warna tubuhnya kecoklat kekuningan dengan sayap menutupi bagian punggung. Beberapa ciri khasnya: 1. Kepala dilengkapi sepasang antena panjang, mata majemuk, dan proboscis, mulut berbentuk jarum, untuk menghisap cairan tanaman. 2. Torak memiliki 3 pasang kaki ramping serta sepasang sayap tipis transparan yang memungkinkannya terbang dari satu tanaman ke tanaman lain. 3. Abdomen berwarna coklat hingga gelap, menjadi pusat sistem pencernaan dan reproduksi. Uniknya, bau khas yang menyengat berasal dari kelenjar khusus di bagian torak. Inilah yang membedakan walang sangit dengan kepik lain. Siklus hidup walang sangit. Siklus hidup walang sangit merupakan hal menarik untuk dipelajari. Walang sangit, serangga kecil yang sering ditemui di daerah pertanian,
memiliki 3 fase utama dalam siklus hidupnya, yaitu fase telur, fase nimfa, dan fase imago atau dewasa. Dalam setiap fase ini, serangga ini mengalami perubahan yang menarik dan memiliki karakteristik yang unik. Fase pertama, bertelur. Tahap awal dalam siklus hidup walang sangit adalah periode di mana walang sangit betina meletakkan telur-telurnya di atas daun padi atau rumput dalam kelompok yang terdiri dari 1 hingga 2 baris. Telur walang sangit ditandai dengan warna hitam, bentuk segi enam, dan pipih. Sebuah kelompok telur dapat terdiri dari 1 hingga 21 butir dengan waktu inkubasi rata-rata selama sekitar 5 hari. Selain sebagai tempat persembunyian yang aman, meletakkan telur di atas permukaan daun juga memungkinkan telur-telur tersebut mendapatkan sumber makanan yang cukup untuk menopang perkembangan tahap berikutnya. Dengan meletakkan telur dalam kelompok, walang sangit betina dapat memberi perlindungan dan meningkatkan peluang kelangsungan hidup telur-telurnya. 2. Fase nimfa atau tahap perkembangan. Fase kedua dalam siklus hidup walang sangit adalah fase nimfa. Pada tahap ini, serangga walang sangit mengalami perkembangan yang menarik. Nimfa walang sangit memiliki ukuran yang lebih kecil daripada dewasa dan tidak memiliki sayap. Durasi fase nimfa ini biasanya berlangsung selama 17 hari. Selama fase nimfa, sebagian besar walang sangit memiliki warna hijau muda yang memukau. Namun, yang menarik adalah perubahan warna yang terjadi ketika mereka mencapai tahap dewasa. Tubuh mereka berubah menjadi coklat kekuning-kuningan pada bagian abdomen dan sayap menghasilkan penampilan yang menawan. Namun, perlu dicatat bahwa warna walang sangit ini dipengaruhi oleh jenis makanan yang mereka konsumsi selama tahap nimfa. Jadi, lingkungan dan sumber makanan dapat memainkan peran penting dalam menentukan warna akhir serangga ini. Misalnya, jika walang sangit hidup di habitat padi, warna coklat kekuning-kuningan akan muncul pada bagian ventral abdomen mereka. Namun, jika mereka hidup di lingkungan yang didominasi oleh rumput-rumputan, mereka cenderung memiliki warna hijau keputihan yang menonjol. Dengan demikian, tahap nimfa merupakan periode yang menarik dalam perkembangan walang sangit, di mana mereka mengalami perubahan fisik yang mencerminkan lingkungan tempat mereka hidup. Fase imago atau tahap dewasa. Tahap terakhir dalam siklus hidup walang sangit adalah fase imago atau tahap dewasa. Saat mencapai tahap ini, serangga walang sangit akan memiliki bentuk tubuh yang ramping dan berwarna coklat. Ukuran serangga ini memiliki panjang sekitar 14 hingga 17 mm dan lebar sekitar 3 hingga 4 mm dengan tungkai dan antena yang panjang. Menariknya, perbandingan antara jantan dan betina walang sangit adalah 1:1. Setelah menjadi imago, serangga dengan aroma yang khas ini baru dapat melakukan reproduksi setelah 4 hingga 6 hari, dengan masa pra-peneluran selama 8 hari. Daur hidup walang sangit ini memiliki rentang waktu sekitar 32 hingga 43 hari. Periode bertelur rata-rata berlangsung selama 57 hari dengan rentang waktu antara 6 sampai 108 hari. Selain itu, serangga walang sangit memiliki umur rata-rata 80 hari, menjadikannya makhluk yang relatif hidup
cukup lama. Walang sangit memiliki fakta unik. Ia bertahan hidup dengan mengeluarkan bau menyengat jika merasa terancam, merusak tanaman padi dengan menghisap cairannya saat masih muda, menghasilkan banyak telur hingga mencapai 200 butir sekali bertelur, dan bahkan menjadi makanan bergizi yang diolah menjadi kuliner ekstrim seperti sambal walang sangit. Fakta-fakta unik walang sangit. 1. Bau pertahanan diri. Walang sangit mengeluarkan aroma menyengat sebagai mekanisme pertahanan diri ketika mereka terancam oleh predator. 2. Hama perusak. Walang sangit merusak bulir padi dengan menghisap cairan saat masih lunak atau fase masak susu, sehingga menyebabkan bulir menjadi hampa dan berbintik-bintik hitam. 3. Tingkat perkembangbiakan. Satu walang sangit betina dapat menghasilkan lebih dari 200 telur yang diletakkan di permukaan atas daun padi. 4. Siklus hidup. Telur akan menetas dalam waktu sekitar 5 hari, dan nimfa dapat berkembang menjadi dewasa hingga dalam waktu 8 hingga 29 hari. Kehidupan dewasanya bisa mencapai 69 hari. 5. Makanan alternatif. Meskipun dianggap hama, walang sangit juga dikonsumsi oleh sebagian masyarakat sebagai sumber protein kuliner ekstrim seperti sambal walang sangit menjadi salah satu cara pengolahannya. Selanjutnya, habitat. Walang sangit dapat ditemukan di berbagai habitat, termasuk sawah tada hujan, dataran tinggi, serta dekat rerumputan liar atau gulma. Dari lahan sawah ke meja makan, walang sangit menjadi pangan lokal. Walang sangit, serangga kecil yang dianggap hama, kini menjadi bahan pangan lokal yang populer di Indonesia. Serangga ini ternyata memiliki nilai gizi yang tinggi dan dapat diolah menjadi berbagai macam makanan. Transformasi walang sangit menjadi bahan pangan lokal dimulai dari masyarakat pedesaan yang terbiasa mengkonsumsi serangga sebagai sumber protein tambahan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, popularitas walang sangit semakin meningkat dan mulai dikenal oleh masyarakat luas. Walang sangit mengandung protein, lemak, karbohidrat, dan berbagai vitamin serta mineral. Serangga ini juga kaya akan asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Walang sangit dapat diolah menjadi berbagai macam makanan seperti kerupuk, tepung, dan bahkan sate. Beberapa restoran juga mulai menyajikan menu yang berbahan dasar walang sangit. Popularitas walang sangit sebagai bahan pangan lokal didukung oleh beberapa faktor. Pertama, walang sangit mudah ditemukan dan dapat dibudidaya dengan biaya yang relatif rendah. Kedua, walang sangit memiliki nilai gizi yang tinggi dan menjadi alternatif sumber protein yang sehat. Ketiga, walang sangit memiliki rasa yang unik dan menarik. Tantangan dalam pengembangan walang sangit sebagai pangan lokal. Meskipun popularitas walang sangit sebagai bahan pangan lokal terus meningkat, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah stigma negatif yang masih melekat pada serangga. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui nilai gizi dan keamanan konsumsi walang sangit. Potensi walang sangit sebagai pangan lokal. Walang sangit memiliki potensi besar untuk menjadi pangan lokal yang populer di Indonesia.
Serangga ini dapat menjadi sumber protein yang sehat dan terjangkau, terutama bagi masyarakat pedesaan. Selain itu, pengembangan walang sangit sebagai pangan lokal juga dapat membantu meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Kesimpulan, transformasi walang sangit menjadi pangan lokal merupakan contoh yang baik tentang bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Dengan terus mengembangkan potensi walang sangit sebagai pangan lokal, kita dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Kalau kalian suka pada video ini, jangan lupa untuk like, comment, and share, serta subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.